Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dunia Hobi. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Selamat pagi, sehat selalu, selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda semuanya. Baik rekan-rekan semuanya, pada hari ini saya akan berbagi pengalaman yang sangat penting ya di dunia tentunya permelonan ya, di antara banyak tenaga ahli ataupun petani-petani senior. Saya mencoba dengan bertani yang sangat sederhana, tidak pun dengan teknologi yang canggih ataupun dengan pengalaman yang sangat luar biasa. Dengan cara-cara yang sederhana, saya rasa budidaya melon saya sudah dikategorikan mendekati berhasil ya, bukan mendekati berhasil yang artinya setelah bertani ini ketika panen kita mendapat keuntungan yang lumayan. Intinya untuk bertani itu semakin sedikit biaya produksi, biaya penanaman, itu keuntungan akan semakin besar. Baik rekan-rekan semuanya, pada hari ini saya akan berbagi sesuatu yang sangat penting di dunia permelonan. Oke rekan-rekan semuanya, pada hari ini beberapa hari yang lalu ini tanaman melon saya indikasikan mengalami serangan jamur sepertinya fusarium ya, seperti itu yang mengakibatkan nantinya pohon melon itu ketika sedang fase generatif pembesaran buah dia akan layu, sehingganya akan penyuplaian nutrisi ke buah itu akan terhenti, sehingganya kita akan mengalami kegagalan dalam budidaya melon. Baik rekan-rekan semuanya, perawatan melon itu diantaranya semprot fungisida, insektisida di daun ya, boleh dikatakan di batang, di buah. Ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan dengan ketelitian yang sangat luar biasa, diantaranya yaitu jarang sekali yang memakai teknik ini ya. Seperti saya pada usia melon saya 36 ini, yang saya indikasikan seperti ada serangan fusarium, itu yang saya lakukan adalah membuka mulsa ini ya, membuka mulsa sebenarnya kanan kiri ya, kemudian saya spray dengan bukan pakai fungisida yang mahal ya, tetap andalan saya adalah sulfur, belerang, kapur, dan garam dengan takaran tertentu. Setelah saya spraykan di mulsa yang sudah saya buka ini, di perakarannya itu kemudian saya tutup sebelah. Karena penanaman saya ini patoknya agak minggir ke sana, yang saya tutup adalah sebelah sana, itu untuk menjaga kelembapan. Baik, beberapa fungsi ketika kita membuka mulsa, satu diantaranya adalah untuk penyepraian sulfur ataupun fungisida yang lain. Silahkan untuk fungisida, untuk rekan-rekan berinovasi sendiri ataupun beli dengan merek-merek tertentu berdasarkan keyakinan sendiri. Kalau saya pergunakan sulfur, itu salah satunya. Untuk keduanya yaitu untuk membuang uap tanah yang sudah terakumulasi dalam pemupukan, penyepraian segala macam yang tersimpan di dalam tanah ini. Jadi kita buka, setelah kita tutup sebelah ini, yang sebelah ini kita biarkan seperti ini. Seperti itu. Selain untuk nanti penyepraian pemupukan tambahan untuk pembesaran melon, itu lebih efektif seperti ini. Ini langsung mengenai akar-akar serabut, akar lembutnya yang memang sangat vital dalam penyerapan nutrisi, seperti itu. Seperti itu rekan-rekan semuanya ya. Jadi setelah dispray kanan kiri, nanti yang sebelah kita tutup. Seperti itu, ini semuanya seperti itu. Baik rekan-rekan, mungkin yang memakai teknik ini baru saya, tapi saya ini sering saya praktekkan, ini sangat efektif untuk mengendalikan jamur, nematisida,
dan segala pengganggu tanaman, hama dari tanaman yang sifatnya dari tanah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita spraykan, kita akan mudah gitu langsung mengenai tanah. Nah, ini ketika membuka mulsa pertama kali ini, usahakan pada sore hari kisaran jam 3:30 ya, karena untuk akar ini supaya tidak stres ya, tidak kaget gitu ya. Nah, nanti setelah dibuka malamnya akar ini akan penyesuaian dengan udara secara langsung, kemudian pagi terkena embun, terus kemudian siang itu akan sudah beradaptasi dengan sendirinya. Oke rekan-rekan semuanya, untuk pembesaran di media tanah yang kita buka mulsanya ini sangat efektif dibandingkan dengan dikocor di lubang kocor. Nah, seperti kita ketahui, lubang kocor ini kalau usia pengocoran atau usia tanaman sudah di atas 30 atau pengocoran sudah lebih dari 4 kali, tentunya lubang yang untuk kocor itu sudah padat ya, sudah tidak gembur lagi. Nah, Anda mungkin yang berpikiran untuk ditugal ataupun digemburkan lagi, digejik lagi, itu saran saya jangan, karena ketika digejikkan, ditugalkan, itu akan merusak akar yang berada di dekat lubang kocor itu. Nah, seperti itu rekan-rekan. Baik rekan-rekan, untuk selanjutnya setelah diadakan seperti ini, kita tetap buka separuh ini untuk memudahkan aktivitas kita nanti ketika untuk pembesaran, untuk mengontrol keasaman tanah gitu ya, seperti itu. Beberapa hal yang perlu dilakukan juga adalah mempruning ya. Mempruning itu memotong daun-daun di bagian bawah seperti ini ya, tentunya ya, bagian daun sebelah bawah seperti ini. Nah, seperti ini, maaf, seperti ini kita kurangin ya, kita kurangin seperti ini, kita kurangin. Ini tujuannya adalah untuk satu, agar si buah melon ini terkena paparan sinar matahari ya. Jadi nanti bentuknya akan bagus, kulitnya akan lebih keras seperti itu ya, akan lebih bagus lah pokoknya ya. Jadi fotosintesis yang di kulit ini bagus seperti itu. Selain itu, untuk menghindari hama-hama berupa ulat yang menempel pada daun. Ya, rekan-rekan semuanya sudah dibahas di episode yang kemarin-kemarin. Ketika ada daun yang menempel di buah melon kita seperti ini akan maaf, saya dekatkan dulu, akan menyebabkan beberapa nah seperti ini contohnya ya. Ini ketika tadinya ada daun yang menempel seperti ini, kemudian akan ada ulat. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, saat pembesaran ini silahkan mulai dibuang daun yang menempel di buah melon ya. Jangan merasa sayang atau merasa waduh daunnya masih bagus gitu ya, jangan seperti itu. Memang itu harus dikurangin. Nah, dengan pembesaran melon ini nanti sampai usia di 50 ini kita adakan pruning satu bawah. Jadi diurutkan dari daun yang paling bawah seperti itu. Terus ketika ada yang menempel, walaupun itu di atas, silahkan di pruning untuk menghindari ulat menempel pada buah melon kita. Baik, semakin ke sana semakin melon kita semakin besar, tentunya pemruningan kita semakin tinggi. Nah, yang nanti ujung-ujungnya gini, di melon ini, nah jadi batas pruning itu adalah di ketiak cabang air yang membawa buah melon seperti ini contohnya ya. Ini cabang ini membawa buah melon ya, sudah, batas itu sudah. Kalau bawahnya nggak ada melonnya, silahkan dipotong, nggak apa-apa seperti itu. Nah, nanti selain untuk menjaga kebersihan, untuk menjaga hama seperti tikus dan lainnya, untuk menjaga udara, menjaga paparan sinar matahari, juga nanti akan memudahkan ketika proses pemanenan seperti itu rekan-rekan. Baik rekan-rekan semuanya, untuk hari ini hal-hal kecil inilah yang bisa saya bagikan. Setelah melon berusia seperti ini, terus adakan perawatan baik untuk insek, fungi ataupun yang lain, dilihat dari kondisi tanaman. Jadi apa yang menyerang tanaman segera cepat ambil tindakan seperti itu. Selain inti dari usia-usia ini adalah kita membesarkan buah melon. Kita harus bijak, kita harus tepat mengambil
kesimpulan atau mengambil pemupukan itu harus tepat ya. Maksudnya jangan sampai ketika melon kita ingin cepat besar kita pakai sesuatu hormon yang mungkin sangat mahal atau bagaimana, sehingga pembesaran itu sangat cepat, nanti akan merusak buah melon itu sendiri, diantaranya retak-retak ataupun mungkin jaring yang melebar, ataupun sering yang disebut di kalangan petani melon adalah cakar ayam, seperti itu ya untuk rekan-rekan semuanya. Jadi lakukan pemupukan pembesaran berkala dengan dosis seperti yang sudah saya anjurkan di awal, di bawah dosis yang dianjurkan di dalam kemasan, seperti itu untuk menjaga kebaikan ataupun kesempurnaan buah melon kita. Baik rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan nanti pada pemupukan yang ke berapa lagi ya kemarin ya, sudah ke 35 ya, nanti pada usia 42 saya akan memberikan tambahan pupuk untuk pembesar buah melon. Kemudian nanti di mendekati 48 ataupun 50 itu nanti kita akan fokus untuk memaniskan si buah melon. Nah, apa saja yang nanti akan kita berikan, silahkan tonton terus episode berikutnya, bagian-bagian berikutnya, jangan sampai dilewatkan. Mudah-mudahan dengan teknik-teknik yang sederhana ini bisa membantu rekan-rekan semuanya. Oke, untuk sharing-sharing silahkan langsung komen di bawah ataupun melalui WA atau bagaimana kita ngobrol bareng. Saya mungkin bisa berguru ke rekan-rekan semuanya, begitu sebaliknya saya akan berbagi pengalaman saya yang sangat sederhana, irit modal dan irit tenaga, seperti itu. Jadi intinya pertanian saya ini saya bikin sepraktis mungkin ya, tidak saya persulit, tidak apa ya. Jadi orang awam pun pasti bisa gitu ya. Jadi jangan beranggapan bertani melon tuh harus orang yang pintar, tidak. Kalau dengan teknik-teknik saya ini, orang yang baru belajar bertani pun akan bisa menanam melon dan merawatnya sampai berhasil. Oke teman-teman, terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu, sukses selalu, semangat bertani, selalu berinovasi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.